Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Kabar sehat? Alhamdulillah. Mantap ini pagi-pagi gini nih. Banyak orang nunggu hari Rabu Itu nih. ada musik di belakang Pak Ihsan kenceng sekali ya, apa ya? Oh, coba. Ya, sudah. Bang Fari, musik singkirkan. Sudah. Ya, udah hilang Mas Tony? Iya, udah hilang. Seperti hilangnya demokrasi di Indonesia. Nah, itu dia. Ini banyak orang tunggu nih. Apa nih dokter yang satu ini akan melihatnya dari Jawa Timur dan para ekspatriat di 20 hari ini ada 22 negara yang dengarnya. Masya Allah. Apa yang Mas Tony lihat ini? Apakah tentang Pak Anies Baswedan? Mau kemanakah beliau? Kapankah akan digulirkan itu? Ormaskah? Gabung partai atau bikin partai sendiri? Apakah tidak ada nanti kutu loncat yang akan ngumpul pula di situ di balik kisah? Itu satu di antara banyak pendengar minta dibahas ya. Belum lagi masalah jejak digital. Katanya nih banyak tweetan Twitter para pejabat yang mau pilkada ini disampaikan. Tadi saya bilang dalam baca berita, kalau zaman dulu kan Rokit dan Atit yang mencatat, tapi hisapnya diomil akhir. Kalau sekarang yang catat saya Google cing. Anak cucu tahu kelakuan kita. Luar biasa. Sementara KPK urusan gratifikasi Kaisang ini menjadi contoh dengan datangnya Paus Fransiskus hari ini yang sangat sederhana. Sementara seorang bocah cilik ini satu saja naik private jet ke Amerika. Masya Allah. Dan terakhir masalah Hang Heng Hong di dunia PKB yang diantaranya teman-teman Mas Tony sendiri ini. Macam mana nih Wapres beradu dengan Menteri Agama, dengan Cak Imin yang lagi lincah-lincahnya, dan berbagai cerita di balik ini. Tafadhol Mas Tony Rosid, dokter dari yang satu ini. Silakan Mas Tony. Baik, kita ke soal pilkada, terutama di DKI. Saya perlu luruskan dulu, ini bukan soal Anies, gitu kan. Kemudian yang kedua, katanya kalau kemudian dimasukkan kepada seolah-olah ada konflik antara Anies dengan PKS, ini juga bukan soal konflik antara Anies dan PKS. Yang perlu kita luruskan adalah soal Anies. Kan bisa lahir nanti Anies yang kedua, Anies ketiga, Anies keempat, atau Anies ke-100. Nah, yang perlu saya luruskan adalah bahwa seseorang itu kalau mau dapat tiket partai harus berkarir, harus menjadi kader, harus kemudian melalui sebuah sejarah, proses di kepartaian baru dapat tiket. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Justru muncul orang macam Anies ini yang dikehendaki oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, bukan dari kader partai. Ini sekaligus menjadi sebuah kritik kepada partai-partai itu sendiri. Mana kadermu? Kalian katanya mengkader, tetapi kok kader-kader kalian tak diterima oleh rakyat. Ya. Kalau kemudian dari kader kalian itu tidak ada yang punya elektabilitas tinggi, ya berarti memang perkaderan kalian itu perlu dipertanyakan. Apakah perkaderan kalian itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan partai atau kebutuhan bangsa, untuk egoisme partai, atau memang itu kebutuhan dari rakyat? Ini kan menjadi sebuah persoalan. Jadi kalau kemudian sekarang mengukur seseorang itu dikehendaki oleh rakyat atau tidak, kan mudah dari elektabilitas. Dan di situ kader-kader partai nggak muncul. Ada yang muncul misalnya Ridwan Kamil, meskipun sebelumnya didukung atau diusung oleh Nasdem, kemudian masuknya ke Golkar, lalu dianggap dalam tanda kutip bisa diterima oleh masyarakat Bandung, oleh masyarakat Jawa Barat maksud saya, yang jumlahnya 35 juta pemilih, yang total masyarakatnya sekitar 50 juta. Kok kemudian ke Jakarta, dan yang membawa ke Jakarta itu partai, dan ini memberikan sebuah petunjuk bahwa sesungguhnya partai ini nggak aspiratif dari rakyat. Partai itu hanya mikir dirinya sendiri, bukan mikir rakyat. Partai apa? Ya semua partai lah. Gitu kan. Mau partai yang mengaku punya platform, partai yang mengaku punya ideologi kuat, partai yang mengaku partai dakwah, semuanya sama, pragmatis. Jadi jelas semuanya sama, pragmatis lah, mau ngaku ideologis, mau ngaku partai Islam, partai Kristen, partai dakwah, atau partai apapun, pragmatis. Mereka hanya berpikir dirinya sendiri, gitu loh.
Jadi kalau kemudian ada undang-undang, ada rencana undang-undang itu menguntungkan bagi partainya, ya mereka turun. Nggak menguntungkan bagi partainya, mereka diam. Mengancam partainya, mereka bicara. Nggak mengancam partainya, mereka diam. Nah, itu partai, mau partai atas nama apapun sama. Bukan berarti kemudian saya mengatakan apatis. Ya memang keadaannya masyarakat apatis gitu. Gitu. Jadi ini bukan soal Anies keliru kalau kemudian memang soal Anies. Kebetulan saja ada sosok namanya Anies. Dan saya pikir dulu juga ada sosok namanya Jokowi, bukan kader partai yang kemudian diambil oleh PDIP untuk dicalonkan di wali kota, menjadi wali kota mana itu namanya, menjadi wali kota Solo. Kan bukan kader mula-mula, bukan kader rata juga. Dan ini fenomena yang sering kali terjadi, bukan kader, tetapi dikehendaki oleh rakyat di satu daerah atau wilayah tertentu, bahkan secara nasional, yang kemudian partai mendukung. Kemudian sekarang lagi viral ini, ada satu partai yang menyesal mendukung Anies karena tidak dapat apa-apa dari Anies. Ya iyalah kalau dari Anies cuma dapat sekian, dari sana dapat sekian T, ya beda lah. Ya sekarang gitu kan, ya Anies ini bukan soal Aniesnya, tapi Anies ini karena punya elektabilitas tinggi, ya kita mau tidak mau harus mengatakan bahwa dia representasi daripada rakyat secara mayoritas. Ya dalam elektabilitasnya di DKI itu kan elektabilitasnya itu sekitar 39%, sementara yang lain itu 15%. Kalau kemudian ada partai mendukung yang 15%, kemudian tidak mendukung yang 38%, pertanyaannya ini partai aspiratif atau enggak? Yang kedua pertanyaannya, ada nego apa aja? Enggak, pentingnya partai itu apa? Kalau kemudian kita lacak kembali, di sini dapat berapa, di sini dapat berapa, di situ dapat apa, di sini dapat apa. Dari situlah kemudian kita membuat sebuah kesimpulan yang kasih tanda kutip, di garis miring, kemudian stabilo, kasih garis bawah, bahwa partai itu pragmatis. Itulah. Jadi Pak Ihsan, gitu ya, Pak Ihsan, soal kemudian apakah Anies harus membuat partai? Tidak harus. Kita harus juga sadari bahwa partai itu kedaulatannya itu bukan di rakyat, bukan di konstituen, tapi kedaulatannya itu ada di Kemenkumham. Itu masalah. Iya. Tinggal kalau dia menang misalnya gitu, kemudian ada KLB mudah kan, ada KLB atau kongres atau muktamar tandingan lah, kemudian yang dikasih Kemenkumham surat itu adalah dari sini, dari yang KLB, selesai lah. Wassalam. Maka kemudian kita bisa membaca, coba bisa bayangkan gitu loh, kurang dari 2 bulan ada pergantian Kemenkumham, seketika ada proses partai-partai itu melakukan kongres atau munas atau muktamar. Ya, untuk kepentingan apa? Kalau bukan untuk kepentingan menyiapkan surat, lo macam-macam surat nggak keluar, surat gue kasih tempat yang lain. Kan sederhana gitu loh. Bayi yang baru lahir juga paham gitu loh, nggak perlu S3. Jadi Pak Ihsan, gitu kan. Bagaimana kemudian Anies melihat fenomena ini? Kalau saran saya, semoga Anies juga mendengar, atau orang-orang lingkaran Anies mendengar, atau paling tidak orang yang punya akses kepada Anies itu mendengar. Kalau saran saya, menurut saya, ya, Anies itu memang perlu panggung. Tidak hanya Anies yang butuh, tetapi konstituennya juga butuh panggung supaya Anies ke depan tahun 2029, bisa punya kesempatan untuk menjadi presiden kalau ingin memperbaiki bangsa, melakukan sebuah perubahan. Tetapi dalam proses ini kan tidak boleh diam. Dalam pengertian apa yang Anda, ya Anies, yang mau sumbangkan kepada negara. Menurut saya posisi Anies ya sudah kuatnya ada di oposisi, ya sudah membangun panggung oposisi. Caranya gimana? Bikin ormas saja atau bikin perkumpulan. Itu nanti dikasih surat atau tidak surat nggak ada masalah, tanpa nama juga nggak masalah.
dibikinlah kemudian ketua, misalnya Anies sekretaris bendahara, sekretarisnya Ges Khalifah, ya, atau sekretarisnya siapalah Mas gitu kan. Tony gitu. Iya, terus kemudian bendaharanya siapa, nanti bendaharanya Sudirman Said misalnya gitu loh, siapa tahu dengan itu menjadi akur gitu kan. Iya, betul. Kemudian wakil ketua, bikin Tahu aja ini. wakil ketua 9 misalnya, ada wakil ketua ESDM, bidang SDM yang akan Atau mengkritisi kinerja wakil ketuanya ESDM. 32 sesuai kementerian. Terlalu banyak nanti, bisa juga gitu kan, bisa juga nanti ada wakil ketua Bidang apa namanya, Departemen pokoknya Agama. bidang-bidang apa namanya soal agama dan sosial, ada nanti wakil ketua soal apa misalnya wakil ketua bidang ekonomi dan ke finansial, wakil ketua keuangan, wakil ketua bidang macam-macam lah, dibikinlah yang kemudian ini mengakomodir orang-orang yang expert di bidang itu, kemudian mengkritisi terhadap kinerja para kementerian pemerintah melalui kementerian-kementerian atau bidang-bidang tersebut gitu loh. Dari situ saya pikir ini negara diuntungkan. Apa diuntungkan ke negara itu? Mereka tidak melakukan seenaknya, mereka terkontrol, mereka termotivasi untuk berbuat yang baik, mereka kinerjanya terus menerus. Ada sparring partner di sini. Jadi kalau Tyson nggak ada sparring partner, nggak akan pernah jadi juara dunia. Kan katanya negeri Muhammad kita nggak ada sparring partner, nggak ada juara dunia. Dibilang negeri kita nggak ada oposisi gitu, Mas Tony, nggak diatur, nggak digaji itu kan oposisi. Undang-undang, tetapi secara substansial sah-sah saja. Ketika Pak Ihsan mengatakan sebagai oposisi, nggak dilarang juga. Oh iya. Ya, yang dilarang itu secara formal ada oposisi, misalnya di sebuah DPR oposisi kan nggak boleh, atau partai oposisi. Memang nggak ada, tetapi partai itu bisa membuat sebuah peran oposisi. Beda dengan Malaysia, oposisi itu menjadi orang ketiga, pimpinan oposisi menjadi orang ketiga. Jadi kalau ada resmi, kalau ada urusan-urusan kenegaraan, acara-acara kenegaraan, oposisi itu hadir sebagai orang ketiga. Jadi perdana menteri, terus kemudian ini lalu oposisi. Ya, jadi begitu. Menurut saya memang ketika DPR ya. Karena memang hukum tata negara ini bermasalah, ya, hukum tata negaraan kita bermasalah. Di mana ya bermasalah, di mana saya ulang-ulang, bermasalahnya di mana eksekutif, yudikatif dan legislatif itu kan diberikan porsi yang beda-beda, sehingga satu dengan yang lain tidak tumpang tindih, dan yang kedua satu dengan yang lain tidak kompromis, tetapi satu dengan yang lain itu mengambil perannya masing-masing, yudikatif, eksekutif, legislatif. Persoalan sekarang yudikatif dikuasai eksekutif, legislatif dikuasai eksekutif melalui apa? Kalau yudikatif dikuasai eksekutif melalui pansel, melalui pemilihan langsung penunjukan presiden. Kalau kemudian legislatif dikuasai oleh eksekutif, itu melalui ketum partainya dijadikan sebagai menteri. Automatically, maka kalau itu dimanfaatkan, terjadilah bahwa kekuasaan utama ada di eksekutif. Kalau sudah seperti ini, maka siapa yang ngontrol? Ya, kalau yang ngontrol akademisi, itu kan rektornya juga dipilih menteri. Gimana? Coba, dekannya dipilih oleh rektor. Ya, maka menurut saya ini peluang, ini ruang, ini kesempatan menurut saya bagi Anies untuk mengambil posisi itu, tetap menjadi oposisi dengan wadah apapun, bukan partai. Ya, kalau partai itu belakangan lah barangkali. Kalau partai nanti diusulkan, ya langsung ditolak Kemenkumham, kan? Ya, nggak akan direlakan. Mau nyalon aja ditolak, apalagi bikin partai. Logikanya kan begitu. Mau nyalon ada dihalangi, apalagi bikin partai. Anies tidak akan diberikan kekuatan. Tetapi ada celah di situ kalau bikin ormas atau bikin perkumpulan. Katakanlah seperti FPI dulu. Nasdem FPI dulu. dibubarkan. Nasdem juga kan? Nasdem juga. Ormas. Kalau ormas ya FPI dulu. Ketika dibubarkan bikin FPI tapi artinya lain. Gitu loh. Maksud Mas Tony, Pak Anies harus jadi anggota FPI? Bagaimana maksudnya? Bukan bikin ormas saja semacam itu, bikin lembaga, contoh, bikin itu saja. Nanti ketika sudah memungkinkan, KTP sudah terkumpul, konstituen sudah banyak, panggung kan otomatis merawat panggung. Nah, nanti bisa seperti Nasdem, gitu loh. Tapi bedanya
Karena ke depan kalau diharapkan nanti konflik di antara partai-partai yang bergabung dalam Kim Plus itu juga akan menjadi sebuah panggung bagi Anies untuk ke 2029 misalnya seperti itu. Ya, Begitu Pak Iksan. Mas Tony, ini Garda Bangsa sama apa nih satu lagi Banser nampaknya ini Sahadaten sama Sahadaten Hang Hengong. Tapi kan sudah beres harusnya Cak Imin ya mengikuti Sudahlah, Kim Plus ya, itu gimana Imin, tuh? Pak ya. Iksan, yang saya dengar Pak Imin itu udah pegang surat dari Kemenkumham. Cuman nggak menurut informasi ya, cuman nggak dipublish saja, dia biarkan Cak Imin. Makanya bisa ketakuti, coba lihat Cak Imin ketika itu ketakuti, kenapa? Udah pegang surat. Oh gitu. Dan juga artinya apa? Udah deal gitu loh. Udah deal. Cak Imin, kamu dealnya apa? Nggak usah dukung Anies. Kalau kamu dukung Anies bermasalah. Ketika Anies ditawari PDIP untuk nyalon di Jabar, ya di Jabar. Kemudian konon katanya PDIP mengajak kepada PKB, tapi PKB udah deal. Ya kalau udah deal kan udah ya kalau kemudian hilang nanti Banggarnya hilang, kemudian wakil ketua di DPR-nya hilang, kemudian ketua komisi jatah ketua komisinya hilang, berat. Adapun yang lain ada partai juga nggak usah digoda tapi menggodakan diri ada juga. Itu rupanya ya, Masya Allah. Nah, ini kita kedatangan tamu besar Paus Fransiskus, tapi sebuah contoh kesederhanaan luar biasa berbanding terbalik dengan cerita Kaisang Pangarep yang nampaknya sedang mengarep-ngarep dipanggil KPK ini. Apa yang terjadi dengan bangsa ini sebenarnya, Mas Tony? Ada dua hal yang perlu kita lihat dari kasus ini, soal ini. Yang pertama adalah soal etika. Ya, soal etika itu memang itu siapa ya yang usil kemudian fotonya di posting ya, gitu kan? Gitu. Ini bisa dimaknai secara politis. Siapa sebenarnya yang usil kemudian memposting, karena itu akan punya konsekuensi politik gitu, terhadap Pak Jokowi sendiri dan terhadap Kaisang itu sendiri, begitu juga terhadap Bobi, terhadap keluarga semuanya lah, Gibran dan sebagainya. Siapa sih yang usil itu? Apakah itu yang tanpa tidak sengaja diposting gitu, di IG dan sebagainya kemudian meledak, atau kemudian ada yang memang usil itu yang kemudian jadi meledak? Itu secara politik. Tapi saya menyoroti dua hal. Pertama soal etika itu. Pak Iksan, kita kan sedang mengalami deflasi selama 4 bulan ini, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sekarang masuk September. Ya, artinya apa? Daya beli masyarakat itu rendah, sehingga punya pengaruh terhadap pertumbuhan manufaktur. Manufaktur juga kemudian bagaimana produksi kalau daya beli itu rendah, sementara biaya makin tinggi untuk produksi makin tinggi, otomatis ya dinaikkan mau menaikkan, sementara daya beli masyarakat rendah. Kelas menengah sekarang ini Pak Ihsan itu makan tabungan 1-10 juta per bulan, yang kelas menengah bawah itu 1 juta per bulan. Itu ada 90-an sekian persen yang melakukan itu, yang mengalami itu. Jadi artinya deflasi ini ya itu kasusnya ada di internal. Kalau dulu misalnya tahun 2008-2009 itu kan faktor global, krisis global. Kemudian pandemi itu kan krisis global. Kalau sekarang nggak ada krisis global, kalau betul-betul itu karena faktor di dalam negeri itu sendiri, karena salah mengelola ekonomi. Ya mungkin kesedot ke IKN, mungkin infrastruktur yang terlalu banyak dibangun sehingga tidak melibatkan perusahaan-perusahaan swasta. Kita lihat perusahaan swasta ada ribuan kontraktor kolaps gitu kan. Sementara ribuan kontraktor ini dananya bisa dananya bisa berputar. Terjadi deflasi. Deflasi itu adalah merupakan muqaddimah ya, pendahuluan ya, atau proses menuju ke krisis. Dalam situasi seperti itu ya, kemudian muncul anak seorang presiden ke Amerika pakai private jet. Ini kan mengiris, sementara masyarakat sedang susah, masyarakat sedang mengalami keadaan ekonomi yang tidak baik,
Lalu muncul kemudian seorang putra presiden jalan-jalan ke Amerika yang ditunjukkan begitu dianggap hedon, dianggap berlebihan, dianggap luar biasa lah. Yang itu kemudian mengiris hati rakyat yang sedang susah, gitu loh. Terus kemudian kebetulan datang Paus dengan kesederhanaan luar biasa. Ya, jam tangannya harga 200.000 itu kan. Kalau kita lihat teman-teman DPR kita, jam tangannya berapa Pak Isan? Miliaran Pak Isan. Ada kawan saya anggota DPR, jam tangannya itu ya, tapi dia pengusaha. Jam tangannya itu harganya 34 miliar Pak Isan. Masya Allah. Nggak tahu kalau saya bawa jam itu mungkin berat sebelah itu kan. Bang Fahri sampai geleng-geleng kepala tuh. Waduh. Iya betul, 34 miliar. Dan saya biasa melihat teman-teman ya pejabat, dari situ pejabat negara itu dari jamnya itu harganya miliaran Pak. Harganya miliaran gitu kan. Ya saya coba, kadang-kadang saya copot, saya pakai sekali-kali tangan saya nempel jam miliaran itu nempel hanya berapa detik itu kan. Ngerasain kayak ternyata rasanya sama Pak Isan. Gitu. Saya lihat waktunya juga sama. Di jam saya yang harganya murah jam 12, di situ juga 12. Saya pikir beda itu. Ternyata sama juga itu. Waduh, berapa pesantren tuh nempel di tangannya ya, Masya Allah. Oh iya, berapa pesantren di tangan. Jadi Pak Isan sederhana betul naiknya mobil Kijang Innova, gitu kan. Kita merindukan seandainya semua kepala daerah, seandainya semua menteri, seandainya semua mobil resmi gitu ya. Apalagi kalau pakai mobil apa tuh SMK apa kalau nggak salah mobil itu. Oh iya pakai SMK. Mungkin Paus akan pakai itu kan, belakangnya terbuka itu kan, lebih keren lagi gitu kan. Mantap. Ya presiden misalnya sama wakil presiden naik mobil SMK, kemudian mobil bak terbuka belakangnya kan keren banget itu kan. Mantap. Wah itu akan menjadi berita tidak dan di Indonesia, berita di dunia. Itu satu soal etika ya, soal etika jomplang gitu loh. Ya mestinya ya Paus ini seorang tokoh puncak dari agama Katolik gitu kan. Nah, ini juga menjadi sebuah di Roma ya, Vatikan. Ini juga menjadi sebuah kritik bagi para agamawan di Indonesia. Ya para agamawan, apapun agamanya, termasuk yang mayoritas adalah Islam. Jangan menunjukkan yang berlebihan lah. Gitu. Sekarang kita lihat banyak pengasuh pesantren yang berlomba untuk menaikin BMW atau menaikin kalau Alphard masih oke lah karena keluarga banyak. Inilah. Sementara mereka bukan pengusaha gitu kan. Mereka mendapatkan sumber-sumber dana pakai Mercy, mereka dapat sumber-sumber dana dari sumbangan. Ya menurut saya kok nggak pas gitu lah. Saya tertarik dengan Ketua Umum Muhammadiyah itu ketika naik kereta kemudian nenteng kardus isi jajanan. Mestinya inilah yang dicontohkan oleh pendiri agama, para nabi. Inilah yang dicontohkan gitu. Bukan kemudian ormas itu jadi karir untuk hidup. Ormas itu jadi instrumen untuk mendapatkan kekayaan. Maka ada pesan dari pendiri ormas itu, hidupilah organisasi, jangan mencari hidup di organisasi. Tapi sekarang tidak berubah. Masuklah organisasi supaya kamu bisa hidup. Gitu. Nah tapi memang itu ya tadi jam tangan, jejak digital. Dulu saya masih ingat itu ada si baju putih pakai jam tangan, terus di dalam posternya tuh ditulis harganya 250.000 sepatunya, ini bajunya nih berapa 180.000 gitu kan, sedemikian jelas tuh jejak digital yang ada. Tapi jejak digital ini sekarang lagi kulik-kulik sama netizen karena berbagai tokoh yang sekarang ini nampaknya berlawanan terbalik dengan apa yang pernah dibuat zaman kayak begini. Mas Tony, apa yang Mas Tony bisa amati dan juga berikan ingatan untuk kita semua di zaman digital tidak bisa dikutak-katik lagi gitu. Gimana Mas Tony? Iya Pak Ihsan. Jadi kita buat parameter yang berbeda antara rakyat dengan pejabat. Kenapa? Pejabat itu public figure yang mereka menjadi referensi, menjadi contoh, ya, menjadi figur yang pada akhirnya berpengaruh kepada rakyat. Ini mesti berperilaku berbeda. Yang kedua, pejabat itu digaji oleh rakyat.
Masa yang digaji itu bermewah-mewah, sementara yang menggaji nggak bermewah kan gitu. Ini nggak etis, ini berbanding terbalik. Oleh karena itu pejabat ini mesti belajar kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia angkat menjadi seorang pejabat, seorang raja, ya dilucuti semua. Dulunya dia kaya raya, terus kemudian berlebihan, bahkan dia bilang sama istrinya, gitu loh, kamu pilih aku atau pengen harta? Kalau kamu pilih harta, keluar dari rumahku, jangan jadi istriku. Tapi kalau kamu pilih aku, lepaskan itu, berikan kepada rakyat. Mestinya seperti itu, gitu loh. Tapi pejabat kita sekarang berbeda. Aku udah jadi pejabat, kamu minta apa istriku? Gitu kan, private jet siap, gitu kan, tinggal kontak vendor selesai. Gitu loh. Jadi ini parameter yang berbeda, makanya Bapak saya selalu mengajak kepada teman-teman semua, ya jangan melihat fisik orang. Katakanlah pejabat bahwa tidak melakukan banyak hal. Kalau itu berkaitan ada pengaruhnya kepada negara dan bangsa, gitu kan, kita kritik. Ya, sepedas-pedasnya kita inginkan. Tapi kalau itu berkaitan hanya dengan keluarganya, pejabat cerai, gitu kan, ya nggak ada urusan dengan kita lah, gitu loh. Nggak usah ikut-ikut soal itu lah. Ya, kecuali pejabat itu memberikan sesuatu yang berlebihan kepada istrinya, kepada anaknya, ya, bahwa itu tidak pantas. Tapi kalau pejabat punya persoalan pribadinya, gitu loh, ya nggak usah kemudian ikut-ikutan. Kemudian yang kedua soal fisiknya, loh. Ya, soal fisiknya nggak usah lah dimain-mainkan fisiknya, karena fisik itu ciptaan Tuhan. Tuhan marah kalau kemudian kita yang kemudian kita kritik, kita kritisi, ya, kita perlu itu justru pejabat berkaitan dengan apa yang mereka lakukan terkait dengan jabatannya dan pengaruhnya apa terhadap pengaruh buruknya apa, efek negatifnya apa, destruktifnya apa terhadap masyarakat kita. Kan itu Pak Ihsan, gitu loh. Jadi maka jadi pejabat itu harus betul-betul hati-hati. Apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan. Ya. Jangan kemudian mengatakan A tetapi kebijakannya B. Ya, meminta kepada rakyat B tapi kebijakannya keputusan politiknya C. Dan ini umum di dalam pejabat kita. Kenapa? Apa faktornya? Kalau publik bertanya apa faktornya? Faktornya adalah bahwa mereka hidup di lingkungan hedon. Yang kedua, mereka tidak terkontrol. Jadi begitu mudahnya mereka merampok uang negara, begitu mudahnya mereka mencuri uang negara melalui proyek-proyek dan tidak ada kontrol yang begitu kuat. Kenapa tidak ada kontrol? Satu, gitu kan? Ya, media udah dilemahkan. Ya, Bapak, kalau macam-macam ya iklan hilang, gitu kan. Kemudian yang kedua, gitu kan, kampus sudah terkooptasi karena rektor dipilih oleh menteri, gitu kan. Kemudian ya memang diusulkan oleh ini pada masa Pak Harto itu murni kok dipilih oleh Senat. Sekarang menteri punya 35%. Ini kan kemudian masalah. Itu problem, gitu. Terus kemudian yang ketiga ya banyak kan begitu sehingga mereka melakukan berjamaah sehingga kuat, gitu. Ya, inilah kemudian faktor-faktor yang kemudian menyebabkan begitu banyak pejabat itu ya sumun bukmun umyung fakum layakilun, tertutup telinganya, buta matanya, gitu ya. Sehingga mulutnya juga sulit untuk mengatakan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena faktor itu tidak ada yang mengingatkan. Ya, jadi tidak ada yang mengingatkan, terus kemudian mereka hidup di lingkungan yang hedon muda. Kalau kemudian mereka punya keinginan sesuatu, lalu keinginan itu melanggar undang-undang, undang-undangnya diubah gimana? Kita mau ngomong apa, gitu loh. Ini ada aturan ini yang melanggar, wah ini aturannya harus diubah ini, gitu loh. Kalau sudah tidak bisa cari celah, aturannya diubah. Kalau kemudian kecolongan di MK, udah MK-nya dianulir, gitu loh. Kemarin aja rame, gitu. Nah, cuman menjadi sebuah pertanyaan Pak Ihsan supaya ini jadi renungan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan Rasil. Sekalian terakhir nih Mas Tony, sebagai penutup sekalian Mas Tony. Pada saat upaya untuk menganulir keputusan MK itu, pertanyaannya kok bisa ya 1-2 malam itu bisa mengkonsolidasikan anak yang turun cukup banyak. Pertama, kemudian yang kedua, ya demo-demo jauh sebelumnya itu jauh lebih besar, tapi nggak bisa menjebol itu pintu
belakang maupun depan DPR. Tapi kemarin jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi jebol itu. Pertanyaannya, gitu kan, siapa pemain di belakang itu? Oh, ahli demo Dan nampaknya kemudian yang kedua, garuk-garuk kepala. apa arahnya? Ya, apa targetnya itu? Pak Ihsan, ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, nggak bisa. Konsolidasi begitu cepat, konsolidasi itu butuh logistik, konsolidasi itu butuh apa namanya pemanasan, pemanasan isu, dan biasanya 1 minggu gitu, 3 hari minimal. Konsolidasi itu kemudian butuh jaringan-jaringan untuk dihidupkan. Tapi ini bisa 1-2 malam itu gitu kan. Terus kemudian jumlahnya jauh lebih banyak dulu daripada sekarang, tapi bisa menjebol pintu DPR depan dan atas, memunculkan sebuah pertanyaan, ini siapa pemainnya? Kemudian yang kedua, arah target dan tujuannya kemana? Nah ini silakan, saya ngajak diskusi aja kepada nanti malam tidur sambil merenungkan, oh iya ya itu loh, itu kemana ya gitu. Kan saya tanya, semoga nanti juga saya dapat jawaban. Semoga nanti juga Pak Ihsan ditelepon sama pendengar Rasil, lalu diteleponkan ke saya, ini loh, biar saya dapat pencerahan ini Pak Ihsan. Saya ini kan manusia yang suka bertanya gitu kan, karena keawaman saya, keterbatasan saya nanya. Barangkali nanti banyak pendengar Rasil yang tahu, ya kemudian kasih tahulah ke saya melalui Pak Ihsan, nanti Pak Ihsan telepon saya, begitu Pak Ihsan. Iya. Kata Pak Jafas kan bisa dilihat dari baskomnya Mas Tony. Iya, nanti dilihat Pak Jafas, nanti sabar dikit ya. Luar biasa, terima kasih Mas Tony pagi ini. Sama-sama Pak Ihsan. Luar biasa, terima kasih atas pencerahannya. Sampai bertemu di Rabu mendatang. Semoga jawabannya sudah ketemu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.